Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2232 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 64 ayat 5 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yesaya yang menerima pesan firman Tuhan ini menyadari bahwa murka Tuhan itu akibat dari pemberontakan, dari dosa-dosa yang dilakukan umat Tuhan. Dan sebagai konsekuensi dari dosa mereka, murka Tuhan menimpa orang-orang yang berdosa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan yang penuh kasih itu sampai murka kepada kita, umat Tuhan? Saudara dapat melihat di ayat 5 di sana dikatakan, sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Jadi jelas murka Tuhan itu diakibatkan karena dosa yang dilakukan umat Tuhan. Saudara, kalau saya menangkap di sini, dosa itu adalah bentuk pemberontakan kita kepada firman Tuhan, kepada segala perintah-perintah Tuhan. Kita berontak dengan cara kita melanggar, kita melakukan hal-hal yang Tuhan langgar, itu menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melanggar firman Tuhan itu, mereka yang memberontak itu, mereka cepat atau lambat, mereka akan ditimpakan murka Tuhan. Kalau saudara tidak cepat-cepat bertobat, saudara akan ditimpakan malapetaka, murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan yang penuh kasih sampai murka kepada kita, umat Tuhan? Yang pertama, saudara, saya belajar di sini, karena umat Tuhan itu tidak tahu diri. Sudah perhatikan ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan apa? Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah ciptaan, bukan pencipta. Makanya kita harus tahu diri. Umat Tuhan ini tidak tahu diri. Mereka merasa, kita hebat. Mereka melakukan banyak hal yang menyakiti Tuhan dengan cara melanggar semua perintah-perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka lupa diri. Mereka tidak tahu diri. Kalau mereka boleh ada sampai di tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan berlimpah susu dan madu. Saking suburnya tanah itu, saudara. Tapi berjalannya waktu, mereka lupa kepada pencipta. Mereka silau dengan segala berkat yang mereka terima, sampai mereka tidak tahu diri. Mereka lupa beribadah. Mereka melupakan semua pesan-pesan firman Tuhan kepada mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen sekarang ini juga tidak tahu diri. Waktu susah, rajin cari Tuhan. Rajin sekali beribadah, rajin sekali melayani, sampai aktif dalam kegiatan doa dan puasa. Tapi setelah mereka diberkati, mereka silau dengan berkat. Mereka tidak tahu diri. Mereka sampai lupa segalanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu diri. Sebab kita ini hanya tanah liat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang tanah itu kan sebenarnya hal yang bisa ditemukan di mana saja. Artinya, saudara, tidak ada harganya. Tapi di tangan penjunan ini, di tangan penjunan, tanah yang tadinya bisa dijumpai di mana saja, di tangan penjunan itu bisa menjadi barang yang sangat mahal. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca ada Gucci yang sangat-sangat antik dan harganya itu, saudara, sampai miliaran, saudara. Padahal bahan dasarnya dari apa? Dari tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat di tangan seorang ahli pembuat Gucci, saudara. Dari tanah yang bisa dijumpai di mana saja, pasti ada tanah. Kalau bisa saya katakan dari bahan yang tidak ada harganya, di tangan seorang penjunan, seorang seniman, ahli, itu bisa menjadi barang yang mahal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu maestro agung. Di tangan Tuhan, Tuhan akan bentuk kita yang tadinya biasa-biasa, yang tadinya tidak ada harganya, jadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sampai diberkati Tuhan dengan luar biasa, dari yang biasa menjadi luar biasa, saudara dengar ini baik-baik, kita harus tahu diri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara sudah diberkati Tuhan, punya segalanya, sampai saudara lupa diri. Jangan pernah lupa diri. Saudara harus tahu diri. Amin. Kenapa Tuhan murka kepada umat Tuhan? Karena umat Tuhan tidak tahu diri. Yang kedua, kenapa Tuhan yang penuh kasih sampai murka kepada kita umat Tuhan? Yang kedua saya tangkap di sini. Karena kita umat Tuhan tidak tahu terima kasih. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti umat Tuhan bangsa Israel, di mana mereka sudah dibawa Tuhan ke tanah perjanjian, tempat yang sangat diberkati. Tuhan memberi mereka kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Tapi habis itu apa? Mereka tidak tahu terima kasih.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang pernah diberkati, ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan, kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara yang dulu mungkin waktu masa-masa kecil saudara, orang yang biasa-biasa saja, orang yang susah, orang yang menderita, tapi sekarang saudara sudah hidup layak, saudara diberkati, saudara punya segalanya. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara bisa punya segalanya, saudara bisa diberkati dengan luar biasa, itu bukan karena saudara hebat, itu bukan karena saudara pintar cari uang, bukan, itu semua karena Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, dia selalu punya banyak waktu untuk Tuhan. Dia selalu datang dalam ibadah sebagai wujud apa? Ucapan terima kasih dia kepada Tuhan karena sudah memberkati dia sehingga dia bisa mendapat pekerjaan yang layak, bisa bertahan hidup, bisa punya keluarga, punya usaha yang diberkati Tuhan. Mereka pasti selalu ingat kepada Tuhan. Amin. Mereka selalu datang kepada Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah di gereja saudara. Sebagai wujud, kita mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang bangsa Israel, mereka itu kan di saat mereka ada di masa damai, diberkati, mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan. Itu celakanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini mendapatkan apa yang saudara doakan, saudara jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa bangsa Israel kena murka Tuhan? Karena mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Ketika saudara pernah membantu seseorang, lalu orang itu lupa dengan saudara. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara, secara manusia pasti kita ada rasa sakit hati. Terlebih lagi Tuhan. Jangan sampai saudara sudah ditolong, sudah diberkati, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, tapi saudara lupa berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, saya mau bilang, Tuhan sakit hati. Tuhan akan murka kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang ketiga, kenapa Tuhan yang penuh kasih sampai murka kepada umat Tuhan, kepada kita? Yang ketiga saya menangkap di sini. Karena kita atau umat Tuhan lupa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak ingat Tuhan. Ketika mereka mendapat pekerjaan, saudara, mereka lupa dengan Tuhan. Mereka sudah tidak ingat lagi jadwal ibadah. Mereka sudah tidak ingat lagi alamat gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Saudara, kalau saat ini saudara diberkati Tuhan, hati-hati. Saya selalu bilang saudara, berkat itu juga bisa menjerumuskan saudara. Berkat itu juga bisa membawa saudara ke dalam neraka. Kalau sampai berkat itu menjadi segalanya. Karena ingin cepat kaya, akhirnya saudara lupa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sampai meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah hanya karena ingin mendapatkan bonus, mendapatkan uang tambahan, sampai saudara meninggalkan persekutuan, saudara, saya mau bilang, apa bedanya saudara dengan Yudas? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa sama Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara silau dengan berkat, sampai saudara tidak ingat lagi dengan Tuhan.
Saudara, ada berapa banyak orang yang saat ini sudah tidak lagi berdoa, sudah tidak lagi baca firman, sudah tidak lagi melayani, sudah tidak lagi pergi ke gereja. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Saudara kalau melupakan Tuhan, saudara akan kena murka Tuhan. Bangsa Israel itu kena murka Tuhan. Karena apa? Mereka lupa Tuhan. Makanya Tuhan izinkan mereka ada di titik nol, di mana mereka mengalami satu pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Musuh-musuh Israel mengalahkan mereka dan menjadikan mereka budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka Tuhan izinkan ada di titik nol itu? Karena bangsa Israel melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Ingat selalu kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara ada sampai sekarang ini bukan kuat hebat saudara. Semua karena Tuhan. Amin. Ingat selalu kepada Tuhan. Orang yang lupa Tuhan, hati-hati. Nanti kalau Tuhan lupa dengan saudara, selesai saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat selalu kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkati kita terus. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Kenapa Tuhan yang penuh kasih sampai murka kepada umat Tuhan? Karena umat Tuhan tidak tahu diri. Yang kedua, karena umat Tuhan tidak tahu terima kasih. Yang ketiga, karena umat Tuhan tidak ingat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya ini bukan kebetulan. Firman Tuhan ini mau bicara kepada saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi ini adalah teguran Tuhan kepada saudara sebelum saudara kena murka. Kalau saudara merespon firman Tuhan ini dan bertobat, lalu saudara jadi tahu diri, tahu terima kasih, tahu Tuhan, sehingga saudara tidak lupa kepada Tuhan, saya percaya saudara akan dijaga, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara mengabaikan pesan ini, saudara masih tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak ingat sama Tuhan, saya yakin saudara, malapetaka, murka Tuhan akan menghampiri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, cepat respon, bertobat, kembali kepada Tuhan, dan hidup dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah menegur dan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang tinggal seputaran Bali untuk datang dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Lilik Susanto. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang sakit, mari datang dan alami jamahan, lawatan,
kuasa Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara datang dalam ibadah KKR ini, saudara akan pulang membawa mujizat. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Amin. Haleluya, haleluya. KKR-nya hari ini, tanggal 31 Juli, hari Rabu, jam 6 sore. Tempatnya di Aula Kampus STTII Dalung, Bali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang dan alami mujizat Tuhan. Sehingga saudara pulang dengan sukacita, saudara pulang membawa mujizat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.